Kembali dilapor polisi pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas itu akan diteliti selama 14 hari oleh Kejati Jabar. Pasca Polda Jawa Barat memeriksa saksi-saksi atas kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, Polda Jawa Barat Kamis siang mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan berkas kasus perkara. Dalam penyerahan ini ada satu berkas yang diserahkan ke Kejati Jawa Barat. Untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Untuk Gitu ini ya. kan sesaat lagi sidang pra peradilan nih, ini sudah sampai mana persiapan? Jadi terkait dengan persiapan menghadapi persidangan dalam penanganan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersebut dengan nama tersangka inisial PS dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai KUHP. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Secara paralel, tim bidang hukum Polda Jawa Barat juga terus memperkuat berkas untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilakukan penasihat hukum tersangka Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung merespon permintaan kuasa hukum Peggy Setiawan yang datang langsung ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Peggy memohon agar Kejagung mengawasi para jaksa yang menangani kasus Vina dan lebih teliti terhadap berkas pemeriksaan yang dilimpahkan polisi. Kita merespon kepada kuasa hukum bahwa tentu kita sepandangan dengan itu, ya. Kita tentu harus melakukan penelitian terhadap berkas perkara nantinya, ya, terhadap tersangka dan barangkali siapa saja, harus kita lakukan secara cermat, secara lengkap, dan di atas prinsip-prinsip profesionalitas, transparan, dan akuntabel, ya. Dan tindak lanjutnya adalah bahwa kami tentu segera akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat dimaksud kepada jajaran PIDU untuk ditindaklanjuti. Ya, untuk ditindaklanjuti tentu ini nanti akan diteruskan ke daerah supaya menjadi atensi perhatian, karena kan baik jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umumnya kan ada di daerah. Jadi ini menjadi atensi kita supaya jaksa di daerah nanti sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan juga Irwasum terhadap ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tidak terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan pada kasus Vina 2016 silam. Selain itu, ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal,
terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Sampai saat ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.